Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa habibuhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin pemirsa yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa ngaji bareng bersama Lembaga Studi Quran Hadis LSDH yang diselenggarakan oleh Prodi IAT Ilmu Al-Quran dan Tafsir, juga kajian hadis, sebagai tindak lanjut dari apa yang sudah disampaikan teman-teman tentang hadis yang berkenaan dengan kepribadian karakter Rasulullah yang dimuat di dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Ibnu Surah At-Tirmidzi. Kita bisa menjumpai sejumlah sifat-sifat Rasulullah, bahkan sampai perilaku Rasulullah, kebiasaan Rasulullah, hobinya Rasulullah, bahkan menyangkut habit karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk menggali, memaparkan data-data melalui hadis tentang bagaimana Rasulullah melakukan aktivitas kesehariannya, baik yang menyangkut aktivitas ibadahnya maupun pakaian yang dikenakan. Di dalam bab 12 sampai 20 yang ini menjadi topik pada kesempatan ini, satu berkenaan dengan memakainya cincin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua tentang bagaimana Rasulullah memakainya, bagaimana sifat-sifat cincin yang dipakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkenaan dengan pedang atau karakter pedang Rasulullah. Kemudian menyangkut baju besi. Kemudian tentang topinya Rasulullah, mikfar. Lalu topi yang berkenaan dengan imamah atau sorban. Kemudian izar, kain sarung. Lalu bagaimana Rasulullah berjalan, seperti apa. Kemudian yang terakhir tentang takonna. Takonna itu tutup kepala yang menyerupai kayak bincar gitu, yang rapat. Nah, hari ini satu persatu ingin saya sampaikan teks-teks hadis matan yang telah dihimpun oleh At-Tirmidzi di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Babu ma ja'a fi dzikri khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi tamaniyatu ahadits. Ini terkait dengan sifat-sifat khotam atau karakter cincin Rasulullah SAW. Dijelaskan ada 8 hadis. Hadis nomor 88. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa ghairu wahid. An Abdullah bin Wahab. An Yunus an Ibnu Syihab an Anas bin Malik qala. Karena khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min warikin wa kana wasu habasyian. Bahwasanya cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbuat dari bahan perak yang berbatu hitam bercampur putih atau putih bercampur hitam. Jadi hitam-hitaman ke putih-putihan. Bahwa Rasulullah menyukai cincin
berbahan perak. Orang mengatakan itu emban itu atau rumahnya batu yang terbuat dari bahan perak. Di dalamnya adalah batu hitam keputih-putihan. Kemudian hadis selanjutnya. Haddatsana Qutaibatu, haddatsana Abu Awanah, an Abi Bishrin, an Nafi', an Ibnu Umar. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin wa kana yahtimu bihi wa la yalbasu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih cincin yang terbuat dari perak. Dan di dalamnya ada kop atau semacam grafir atau mungkin semacam diukir begitu, tetapi Rasulullah tidak memakainya. Qala Abu Isa, Abu Bisr ismuhu Ja'far bin Abi Wahsyiyah. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Mahmud bin Ailan, anna Hafiz bin Umar bin Ubaid wa at-Tanafasiyu haddatsana Zuhair Abu Haythamah an Humaid an Anas bin Malik qala kana khatamu Rasulillahi min fiddatin tasuhu minhu. Bahwa cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbuat dari perak yang di dalamnya tertulis atau tertera nama beliau Rasulullah Muhammad Rasulullah. Kemudian di hadis yang berikutnya, haddatsana Ishaq bin Mansur, haddatsana Mu'adz bin Hisham, haddatsani Abi an Qatadah an Anas bin Malik qala lamma arada an-nabi sallallahu alaihi wasallam ay yaktuba ila al-ajami qila lahu innal ajama la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatamun. Astana'a khataman fa'ka'anni anduru ila bayadihi fi kaffihi. Ketika Rasulullah SAW mengirim surat kepada orang-orang non-Arab, orang-orang asing, mereka orang-orang asing tidak akan menerima surat yang dikirimkan Rasulullah kecuali di dalam surat itu terdapat kop atau semacam stempel yang di dalamnya ada tulisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berbentuk putih. Ya. Kemudian dalam hadis Rasulullah, haddatsana Muhammad bin Yahya, haddatsana Muhammad bin Abdullah Al-Ansari, haddatsani Abi an Tumamah an Anas bin Malik qala ana naqshu khataman Nabi Muhammad satrun wa rasulu satrun wallahi satrun. Bahwasanya Rasulullah memiliki cincin yang di dalamnya terdapat tulisan atau ukiran Muhammad satu baris, Rasul satu baris, Allah satu baris. Berarti di situ ada 3 baris atau 3 suku kata Muhammad Rasulullah secara terpisah-pisah. Itu kekhasan dari cincin yang difungsikan sebagai stempel Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga itu menjadi kekhasan jika Rasulullah menulis surat kepada orang-orang non-Arab atau ajami, mereka tahu bahwa itulah surat resmi yang dikirim oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ini luar biasa. Kemudian di dalam hadis yang lain, haddatsana Nasr bin Ali al-Jahdami Abu Amrin, an Ba'anukhun bin Qais, an Khalid bin Qais, an Qatadah, an Anas bin Malik. Anna Nabiyya kataba ila Kisra wa Qaisar wa Najashi. Faqila lahu innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatamin. Fasaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman khalquhu fiddatun wa nufisa fihi Muhammad Rasulullah.
bahwasanya Nabi pernah menulis surat dan mengirimnya ke raja-raja Kisra dan Kaisar dan Najasyi. Dikabarkan atau diberitakan bahwa mereka layak baluna kitaban, tidak menerima surat tersebut kecuali di dalamnya terdapat lingkaran yang digrafir gitu atau diukir, di dalamnya tulisan Muhammad Rasulullah, karena Rasulullah adalah pemimpin besar, pemimpin yang diutus oleh Allah untuk berdakwah, maka secara formal harus ada stempel resmi. Ini pengalaman sejarah yang luar biasa bahwa Rasulullah berdakwah keluar melalui surat menyurat Kisra, Kaisar dan Najasyi dengan berbagai respon dan tanggapan yang diberikan mereka kepada utusan Rasulullah SAW. Haddatsana Ishaq bin Mansur, anba'ana Sa'id bin Umar. Saya ulangi. Haddatsana Ishaq bin Mansur, anba'ana Sa'id bin Amir, wal Hajjaj bin Mihal, an Hammam, an Ibn Jurayj, an Zuhri, an Anas bin Malik. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala naza'a khatamahu. Informasikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki toilet beliau melepas cincinnya karena di situ terdapat kalimat Rasulullah. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang lain, haddatsana Ishaq bin Mansur, haddatsana Abdullah bin Numair, haddatsana Ubaidillah bin Umar, an-Nafi' an Ibn Umar qala, ittakhadha Rasulullah qataman min warakin fakana fi yadi, thumma kana fi yadi Abi Bakrin wa yadi Umar, thumma kana fi yadi Utsman radhiyallahu anhum, hatta waqa'a fi bi'ri Aris nafsuhu Muhammad Rasulullah. Rasulullah memilih bahan baku cincinnya terbuat dari perak. Kemudian setelah Rasulullah meninggal, cincin itu jatuh ke tangan Abu Bakar, dipakai oleh Abu Bakar As-Siddiq penerusnya. Kemudian dilanjutkan turun-temurun diberikan kepada Umar radhiyallahu anhu, lalu kepada Utsman. Sampai Utsman, kemudian cincin itu jatuh ke sebuah telaga namanya Aris, di mana cincin itu bertuliskan Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Jadi tidak sampai ke Ali pada masa Utsman, mungkin ketika peperangan atau mungkin dalam perjalanan. Betapa identitas Rasulullah itu menjadi penting di dalam sejarah, karena itu menunjukkan tanggung jawab kepemimpinan, menjadi sebuah identitas keislaman beliau beserta para sahabatnya, sehingga tidak ada identitas lain kecuali Muhammad Rasulullah. Kemudian hadis yang berikutnya adalah haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Hatim bin Ismail, an Ja'far bin Muhammad an abihi qala, kana al-Hasanu wal Husainu radhiyallahu anhuma yatakhattamana fi yasarihima. Bahwasanya itu Rasulullah, Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma memakai cincin di jari kirinya. Nah, ini berbeda. Kalau para sahabat memakai cincin, Rasulullah memakai cincin di jari kanannya, tetapi ketika cucunya Hasan Husain sudah memakai cincin di sebelah jari kiri. Kemudian dijelaskan hadis lain, haddatsana Abdullah bin Abdurrahman, haddatsana Muhammad bin Isa, wa huwa ibnu Tabba', haddatsana Abbad bin Ibn Awam, an Sa'id bin Abi Uraibah, an Qatadah, an Anas bin Malik.
Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yatahattamu fi yaminihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di sebelah kiri kanannya. Kemudian riwayat dari Abu Aisyah. Ada hadisun gharibun la na'rifu min hadis Sa'id bin Abi Urwah an Qatadah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam hada illa min hadzal wajh. Ya, hadis ini saya menganggap informasinya yang bisa disampaikan, tetapi paling tidak nanti ada hadis pendukung lain bahwa Rasulullah memakai cincin itu di sebelah jari kanannya. Haddatsana Muhammad bin Ubaidillah al-Mukharibi, haddatsana Abdul Aziz bin Abi Khazim, an Musa bin Uqbah, an Nafi an Ibnu Umar qala, ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min dhahabin, fa kana yalbasuhu fi yaminihi, fattakhadha an-nasu khawatima min dhahabin, fatarakahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa qala la albasu abada, fatarahan nasu khawatimahum. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah, kata-kata pernah tidak menjadi kebiasaan, tidak pernah memakai cincin yang terbuat dari emas dan diletakkan di sebelah jari kanan. Kemudian orang-orang atau para sahabat melihat seperti itu, maka mereka mengikuti. Dan Rasulullah melihat, oh, ternyata orang-orang lain juga mengikuti, sahabat sangat mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Fatorokahu Rasulullah SAW. Rasulullah langsung melepas. Toroka itu kalau diartikan secara kasar itu melempar di torok. Tapi maksudnya dicopot kemudian diletakkan. Apa maksudnya? Apa kata Rasulullah? La albasu abada. Saya tidak akan memakai lagi selamanya. Kenapa? Karena biasanya kalau Rasulullah memakai, lalu para sahabat pun memakai, mengikuti sepertinya sunnah. Tapi justru ketika Rasulullah banyak yang mengikuti seperti itu, justru Rasulullah melepasnya. Fatorokan nasu khawatimahu. Kemudian karena Rasulullah melepas, maka orang-orang termasuk para sahabat juga ikut melepasnya. Artinya Rasulullah khawatir itu akan menjadi sunnah dan itu memberatkan. Karena kita tahu bahwa mata uang dinar dan dirham itu terbuat dari emas dan perak. Sehingga kalau orang banyak memakai emas, lalu nanti terjadi kelangkaan bahan baku dari emas. Nah, ini saya kira luar biasa pandangan Rasulullah SAW. Ya, karena itu menjadi mata uang resmi negara. Itulah yang terdapat di dalam bab 13 tentang cincin. Yang intinya adalah Rasulullah tidak menggunakan cincin emas yang terbuat dari emas. Soal batunya silakan. Sedangkan Rasulullah memakainya dari perak. Artinya kalau pakai perak itu tidak akan terjadi gangguan, mungkin kelangkaan bahan dan sebagainya. Artinya kita haram memakai emas untuk orang laki-laki. Dan itu pernah disebutkan di dalam hadis yang lain, karena suatu saat sahabat memakai cincin emas lalu dicabut dan dilempar oleh Rasulullah SAW. Artinya itu dilarang kita menggunakan. Kemudian hadis berikutnya yang berkenaan dengan babu maja fi sifati sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi khamsati hadis. Hadis yang menjelaskan tentang pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu memiliki pedang karena memang Rasulullah kadang-kadang untuk berjaga-jaga, kadang-kadang juga untuk berperang. Ada 5 hadis yang disebutkan di dalam bab ini. Yang pertama adalah haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Wahab bin Jarir, haddatsana Abi an Qatadah an Anas qala. Karena tabi'atu sayfi Rasulillah min fiddatin. Diinformasikan bahwa
Pedang Rasulullah itu bagian punggungnya ya, itu terbuat dari perak. Jadi tidak semua. Kalau semua malah nanti malah tidak tajam ya. Jadi punggungnya jadi putih begitu. Ya. Seperti ringnya Hajar Aswad ketika itu. Sekarang sudah bercampur dengan timah dan sebagainya. Kemudian hadis yang lain, Haddatsana Muhammad bin Bashar, Haddatsana Mu'ad bin Hisham, Haddatsani Abi an Qatadah, an Sa'id bin Abi Hasan Al-Basri, qala, kanat tabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddatin. Mirip redaksi yang disampaikan bahwa punggung pedang Rasulullah itu terbuat dari perak. Punggung yang bagian tebal. Dan hadis berikutnya, haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin Sadran Al-Basri, haddatsana Talib bin Qujair an Hutim wa huwa ibnu Abdullah bin Sa'id an tabbihi qala. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi wa ala sayfi da'bun wa fiddatun. Ketika Rasulullah memasuki kota Mekah ketika beliau istilahnya memerdekakan atau membuka kota Mekah ya, atau ketika memasuki kota Mekah pada masa pembebasan kota Mekah Yaumal Fathi, beliau memiliki 2 pedang, dahabun wa fiddatun, yaitu bercampur bahannya dengan emas dan yang satu bercampur dengan perak. Kemudian qala Talib fasa'altuhu 'anil fiddati faqala kanat qai'atu syaifi fiddatan. Seorang sahabat menanyakan nama Talib, apa yang dimaksud terbuat dari perak pedang itu? Kemudian Rasulullah menjawab, kanat qai'atu syaifi fiddatan. Bahwa yang terbuat dari perak itu hanya bagian punggungnya, jadi tidak seluruhnya. Haddatsana Muhammad bin Syuja' Al-Baghdadi, haddatsana Abu Ubaidah Al-Haddad, an Utsman bin Sa'ad, an Ibn Sirin, qala, wara'tu sayfi ala sayfi Samurah bin Jundab. Bersama Samratu annahu sana'a sayfahu ala sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana Hanafiyan. Informasikan di dalam hadis ini, para pemirsa yang berbahagia, dilaporkan bahwa pedang Rasulullah itu seperti yang dibuat pedangnya Samurah bin Jundab. Ada yang mengatakan Jundab, ada yang mengatakan Jandab, gitu ya. Yang di dalam buku ini tulis Samurah bin Jundab. Apa kata Samurah? Wa za'ama Samurah annahu sana'a sayfu ala sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana Hanafiyan. Berkeinginan ya, berdedikasi untuk membuat pedang Rasulullah itu wa kana Hanafiyan. Itu mirip-miripnya Bani Hanifah atau Bani Hanifah. Jadi memiliki identitas seperti bahannya yang dibuat oleh Bani Hanifah. Karena masing-masing kabilah itu memiliki kekhasan, baik itu bahan, panjangnya, bentuknya, maupun tingkat ketajamannya, termasuk historisnya. Kemudian yang terakhir terkait dengan pedang, hadis dari Haddatsana Uqbah bin Mukram Al-Basri. Saya ulang lagi. Haddatsana Uqbah bin Mukram Al-Basri. Haddatsana Muhammad bin Bakrin an Utsman bin Sa'id bi hadzal isnad nahwu. Ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh para ahli hadis. Hadisnya mirip seperti itu. Artinya didukung oleh hadis-hadis lain tentang karakter atau sifat-sifat pedang yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada bab 15
Babu ma ja'a fi sifati dar'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tentang baju besi Rasulullah. Dar'un itu baju besi. Ada dua hadis yang diinformasikan pemirsa sekalian. Yang pertama, atasana Abu Sa'id Abdullah bin Sa'id al-Ashadju, atasana Yunus bin Bakir, an Muhammad bin Ishaq, an Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair, an abihi, an jaddihi Abdullah bin Az-Zubair, an Az-Zubair ibn Awam qala ana ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Tir'ani, bahwasanya Rasulullah itu memiliki dua potong atau dua lembar baju perang, baju besi. Ya, dulu baju besi itu digunakan untuk perang, untuk melindungi diri. Ternyata warisan ya, Nabi dahulu ya, Nabi Lut ya, itu Rasulullah juga mengikutinya. Fanahada ila sahra falam yastati. Nah, karena baju besi maka Rasulullah memanjat ya, atau merangkak di tebing-tebing berbatu seperti yang kita lihat di tanah Arab seperti falam yastati. Rasulullah tidak mampu. Mungkin karena berat dan kaku ya, sehingga tidak mampu. Apa yang dilakukan para sahabat? Ada Talhah tahta ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Talhah sengaja menundukkan punggungnya. Kemudian Nabi ya manjat punggung Talhah, ya, merunduk begitu. Hatta astawa ala sahroh, sehingga Nabi mampu memanjat atau ya menaiki tebing yang keras yang berbatu itu. Rasulullah dibantu oleh sahabat namanya Talhah. Rela berkorban demi Rasulullah. Tahu kesulitan Rasulullah, sahabat pun membantunya dengan rela. Punggungnya diinjak oleh Rasulullah. Masya Allah, kecintaannya luar biasa. Qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu aujaba Talhah. Rasulullah sempat mengutarakan atau menyatakan ya, aujaba Talhah. Talhah ini wajib masuk surga. Talhah karena rela berkorban demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau dimasukkan surga. Inilah bukti bahwa pengorbanan Rasulullah untuk agamanya ini demikian mulia, demikian luar biasa dampaknya. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, yakni haddatsana Ibnu Abi Umar, haddatsana Sufyan bin Uyainah, an Yazid ibnu Qusaimah, Qusaifah, an Sa'idi bin Yazid, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana alaihi yauma Tir'ani qad dhahara bainahuma. Bahwasanya Rasulullah pada perang Uhud memiliki dua baju besi, bagaimana hadis yang terdahulu. Artinya memang ada kesaksian, memang baju Nabi itu ada dua, mungkin ukurannya, mungkin bahannya, atau mungkin tingkat kekuatannya dan kualitas bahannya. Atau mungkin itu sebagai serv atau sebagai ya, jaga-jaga kalau nanti rusak atau hilang. Kemudian 16 tentang Abu Maja fi sifati mighfari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mighfar itu bisa diartikan topi. Ya. Karena topi di zaman dahulu itu bermacam-macam bentuk dan bahannya. Ada dua hadis. Mari kita ikuti seperti apa topi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atasana Qutaibah bin Sa'id, atasana Malik ibnu Anas, an ibnu Syihab, an Anas bin Malik, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa alaihi mighfarun.
Ketika Rasulullah memasuki kota Mekah, Rasulullah memakai topi. Nah, mungkin fungsinya juga untuk melindungi kepala dan sekaligus melindungi teriknya matahari kota Mekah pada saat itu. Faqila lahu hada ibnu qatalin muta'alliqun bi astarin. Kemudian ada yang mengatakan, wahai Rasulullah, ada Ibnu Khattal, nama seseorang pada waktu itu, masyarakat warga, yang saat ini sedang tergantung di kelambu atau penutup Ka'bah, atau mungkin di kelambu di pintu Ka'bah. Di astaril Ka'bati, faqala uqtuluhu. Rasulullah mengatakan, bunuhlah. Nah, ini perlu ada penjelasan apa yang melatar belakangi Rasulullah memerintahkan yang lain. Atasana Aisyah bin Ahmad, atasana Abdullah bin Wahab, atasani Malik bin Anas, an Ibn Shihab, an Anas bin Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah amal fathi wa ala ra'sil mighfar. Ketika Rasulullah memasuki kota Mekah pada pembebasan kota Mekah atau Fathu Makkah, Rasulullah memakai topi. Kita topi yang dimaksud adalah topi yang kuat gitu, mungkin seperti sekarang sudah topi tentara gitu ya, bukan dari kain, waktu itu mungkin setengah baja atau bahkan ada yang seperti tembaga dan sebagainya. Qala falamma nazahu ja'u rajulun faqala lahu. Kemudian Rasulullah melepasnya, ya, mungkin karena panas begitu, ya, sampai kemudian dibuka. Faqala lahu Ibnu Khattalin muta'alliqun bi astarin. Orang sahabat mengatakan, Ibnu Khattal saat ini sedang tergantung di kelambu atau tutup Ka'bah. Kemudian Rasulullah mengatakan, faqala uqtuluhu, bunuhlah dia. Dan qala Ibnu Shihab, wa balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yauma'idin musliman. Pada saat Rasulullah memerintahkan untuk membunuh yang tepat, Rasulullah dalam berihram. Nah, mungkin ini karena kebolehan untuk membunuh. Kalau ketika berihram maka tidak boleh kita membunuh orang, apalagi manusia ya, manusia. Tapi bahkan hewan pun tidak boleh dibunuh. Karena berdasarkan ihram itu hukumnya haram untuk membunuh dan mencabut tumbuh-tumbuhan pun tidak boleh. Bahkan mencabut rambut kita sendiri, mencukur pun tidak boleh. Ini mungkin lagi ya, tawaf berdasarkan ihram, maka kita tidak boleh untuk melakukan hal-hal yang memang menjadi keharaman di dalam kita berihram. Kemudian pada bab 17 ini tentang ma'a fi imamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 hadis. Yang pertama, haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, an Hammad bin Salamah. Haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Waqi, an Hammad bin Salamah, an Abir Zubair, an Jabir qala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi wa alaihi imamatun sauda. Ketika Rasulullah memasuki kota Mekah pada pembebasan kota Mekah, Rasulullah memakai tutup kepala berwarna hitam. Imamah para ulama bisa mengartikan sebagai turban ya, turban besar gitu ya, turban panjang. Kemudian dijelaskan pada hadis lain, haddatsana Ibnu Abi Umar, haddatsana Sufyan, an Musawir Warraq, an Ja'far Quraisy, an abihi qala, ra'aitu ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imamatu sauda. Ra'aitu ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imamata sauda. Ketika Rasulullah masuk kota Mekah pada hari pembebasan kota Mekah, Rasulullah memakai
sorban berwarna hitam. Ya, berwarna hitam. Padahal kalau kita lihat, ada Rasulullah memakai sorban berwarna hijau. Nah, ini ketika ada Mekah, mungkin karena itu seragam para sahabat dan lain, maka Rasulullah memakai hitam. Ya, lebih terang atau lebih mungkin di bawah begitu. Atasana Mahmud bin Ghailan wa Yusuf bin Isa qala atasana Waki an Musawiril Warraq an Ja'far bin Amr bin Quraish an abihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam khataban nasa wa alaihi imamatun sauda. Dijelaskan bahwa Nabi ketika berkhutbah, ketika berceramah, Rasulullah memakai sorban hitam. Kemudian pada hadis yang lain, atasana Harun bin Ishaq al-Hamadi al-Hamdani, atana Yahya bin Muhammad al-Madani, an Abdul Aziz bin Muhammad, an Ubaidillah bin Umar, an Nafi, an Ibni Umar qala, kana an-nabiyyu idza tamma sadara imamatahu baina katifaihi. Ketika Rasulullah memakai sorban, beliau menyampirkan atau menaruh di ujung sorban itu di kedua pundaknya, ya, karena panjang. Baina katifaihi, ditampilkan begitu, diletakkan di pundaknya. Kemudian dijelaskan lagi, qala Nafi wa kana Ibnu Umar yaf'alu dzalika. Qala Ubaidillah wa ra'aitul Qasim bin Muhammad wa Saliman yaf'alani dzalika. Nah, kemudian Ibnu Umar jika melaksanakan seperti itu, meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan meletakkan ujung sorbannya di kedua pundaknya. Termasuk Abu Qasim juga demikian, disaksikan oleh Ubaidillah. Keduanya memakai seperti itu. Artinya apa yang dilakukan Rasulullah itu semuanya pantas. Karena saking taatnya. Cara memakai sorban pun, ya, cara memakai cincin pun, cara memakai, cara berjalan pun itu diikuti oleh Rasulullah, diikuti oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadasana Yusuf bin Aisyah, hadasana Waki, hadasana Abu Sulaiman, wa huwa Abdurrahman ibnul Ghasil, wa an Ikrimah, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam khataban nasa wa alaihi isabatun dasma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah, ketika berceramah di depan manusia, di kepalanya itu ada sorban berwarna dasma, isabatu dasma, apa namanya, warna ketika Rasulullah itu ditaruh di kepala, jadi besar begitu ya, seperti yang sekarang kita lihat di banyak negara, bahkan ketika haji pun demikian. Kemudian bab 18 tentang babu maja fi sifati izari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini berkenaan dengan sifat atau ciri-ciri kain sarung. Izar itu bisa kain sarung, bisa kain bawah. Seperti apa Rasulullah? Ada 4 hadis yang dijelaskan. Yang pertama, hadasana Ahmad bin Mani', hadasana Ismail bin Ibrahim, hadasana Ayyub an Humaid bin Hilal, an Abi Burdah, an abihi qala, akhrajat ilaina Aisyah radhiyallahu anha bisa'a mulabbadan wa izaran ghalidun, wa qalat qubda ruhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadain. Ketika Aisyah mengeluarkan, ya, sehelai kain tebal dan kasar, Rasulullah, Sayyidah Aisyah mengatakan, faqalat Aisyah, ubida ruhu Rasulillah bihadani. Inilah selendang yang dipakai ketika malaikat Israel memegang atau menangkap ruhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul maut.
Innalillahi wa inna ilaihi. Haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Abu Dawud, wa an Syu'bah anil As'as bin Sulaim. Qala sami'tu ammati tuhadditsu an ammiha qala. Baina ana amsi bil madinati ila insan qalbi yaqulu irfa izaraka fa innahu taqa wa abqa. Ketika kita berjalan di Madinah, para sahabat, ketika Rasulullah berjalan di tengah-tengah sahabatnya yang berjalan di belakang Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah mengatakan, irfa izaraka fa innat taqau abqa. Angkatlah kainmu, karena dengan mengangkat kain itu bisa lebih bersih dan lebih awet. Nah ini di atas mata kaki ya, supaya tidak terseret jalanan dan supaya bersih. Itu memang ada perintah Rasulullah, irfa izaraka fa innal attaqwa wa abqa. Atqa wa abqa itu bisa lebih bersih, lebih suci, bisa terjaga, wa abqa dan lebih awet, ya lebih terawet. Wal tufattu, ya, kemudian karena yang bergerak itu Rasulullah, maka sahabat menengok atau bertoleh. Faidah huwa Rasulullah. Oh, ternyata Rasulullah yang menegur itu, jadi ditegur. Karena Rasulullah melihat para sahabat, kemudian ditegur Rasulullah. Ya Rasulullah, innama hiya burdatu malka. Sesungguhnya ya Rasulullah, innama hiya burdatu malka. Apa? Wahai Rasulullah, izar atau sarungku hanya berwarna apa itu ya? Hanya satu helai yang berwarna putih lang gitu, artinya orang-orang itu. Pola, amalakafi sesuatu. Apakah kamu tidak melihat apa yang saya contohkan? Karena dortu faidah izarul ilanis bisa kata. Kemudian saya melihat Rasulullah. Apa? Faidah izaruhu ilanis bisa kata. Bahwasanya engkau memakai selendang atau memakai kain sarung itu sampai setengah betis di atas mata kaki. Seperti kita lihat sekarang saudara-saudara kita sebagian juga mengangkat gitu, agak tinggi dari mata kaki. Oh iya, wah nggak selesai mbak. Itu badannya gimana? Itu badan ya anak ya. Ya karena panjang ya, nggak apa-apa nanti di banyak bacaan-bacaan yang ya rokatnya kecil. Satu badan ya nak ya, sebentar ya. Kira-kira 5 menit lagi, ya, sudah sampai 8. Belum ada di Sukabumi. Oh belum ya, ke barat ini Jogja dulu. Ya kira-kira 3-4 menit lagi baru ada. Nanti pas nanti situ.
Baik, pemirsa sekalian, kita teruskan sejenak. Kita lanjutkan beberapa hadis lagi yang terkait dengan kain yang dipakai Rasulullah seharusnya seperti apa. Haddatsana Suwaid bin Nasrin, haddatsana Abdullah bin Al-Mubarak, an Musa ibn Ubaidah, an Iyas bin Salamah ibn Al-Aqwa, an Abihi, qala, kana Utsman bin Affan ya'taziru ila ansafi saqaihi. Dilaporkan bahwa Utsman bin Affan itu memakai kain bawah, ya, mengangkat dengan sengaja hingga setengah betis. Kira-kira ya satu bulan di atas betis gitu ya. Tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu rendah. Waqala hakada kanat isratu sahibi, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Utsman? Itulah yang dicontohkan atau yang diteladankan oleh temanku, maksudnya yakni Nabi Shallallahu yang dilakukan Nabi. Jadi Utsman pun mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kain. Kemudian haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Abul Akhwas, an Abi Ishaq, an Muslim bin Nudair, an Hudzaifah ibn al-Yaman qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adalati saqi aw saqihi. Rasulullah mengambil sikap, yakni dengan menentukan asolati saqi, kira-kira ya satu ini daerah dan asli. Waqala hada mawdhi'ul izar inna apaita fa asfala. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, ada maudul izar, inilah batas ketinggian sarung atau kain bawah. Jika engkau tidak mau atau enggan, boleh lebih bawah sedikit. Nah, Rasulullah memberi toleransi, tidak terlalu tinggi, jadi boleh lebih bawah. Asfalu, ambil yang lebih, turun sedikit. Lain abaita, jika engkau masih enggan atau menolak, ngeyel gitu ya. Jika engkau disuruh turun sedikit, jika engkau enggan lagi, fala haqqa lil izari bil ka'baini. Maka sudah lagi tidak boleh kain itu menutupi kedua mata kaki. Jadi jangan sampai menurunkannya itu terlalu bawah, tetapi harus di atas mata kaki. Itu secara fisik memang kalau jalan juga bisa lebih cepat ya, dan tidak terkena, khawatir Rasulullah itu terkena najis ya. Bahkan tadi diinformasikan kalau kita angkat itu lebih bersih dan lebih awet ya. Sebab banyak juga orang yang memakai jubah atau memakai sarung itu terlalu ke bawah sampai terseret di jalanan. Nah, ini yang tidak dibenarkan Rasulullah seperti itu. Kemudian bab tentang maja'afi masyiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyati fi masyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi salah satu hadis bagaimana Rasulullah berjalan. Ini ditemukan beberapa hadis bagaimana cara Rasulullah berjalan. Sama haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Ibnu Lahiyah, an Abi Yunus, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ma ra'aitu syai'an ahsanu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah melihat sebaik Rasulullah di dalam berjalan.
Ya mungkin melihat yang lain ya, selain Rasulullah. Karena samsa tajri fi wajhi, seolah-olah Rasulullah itu berjalan matahari cemerlang itu di wajahnya. Saking cemerlangnya wajah Rasulullah. Wa ma ra'aitu ahadan asra'u fi masyihi. Dan saya belum pernah melihat seorang yang berjalan lebih cepat dari jalannya Rasulullah SAW. Kata namal ardu tutwalahu, seolah-olah bumi itu terlipat saking cepatnya. Jadi Rasulullah ini sehat dan bergas itu di dalam jalan. Inna lanujihidu angfusana wa innahu la ghairu muqtaridin. Saya pun, kata sahabat, sanggup ya. Dan Rasulullah karena merasa tidak capek, kata sahabat, saya pun merasakan kepenatan itu, cepat juga capek, kemudian kalau pelan juga capek. Tetapi Rasulullah tetap berjalan dengan cepat dan tegas, sehingga Rasulullah memiliki stamina yang luar biasa. Atasana Ali bin Hujrin wa ghairu wahidin qalu atasana Aisyah bin Yunus an Umar bin Abdullah maula Ghub atasana Ibrahim bin Muhammad min wuldi Ali bin Abi Talib qala kana Ali idza wasafa an-nabiy qala, bahwasanya Ali bin Abi Talib ketika memberikan sifat karakter Rasulullah, kana idza masya aqalla ka'annama yanhatu bihi yanhatu min sababin. Apa kesaksian Ali terhadap Rasulullah? Bahwa Rasulullah ketika berjalan itu mengangkat kedua kakinya, jadi tidak diseret, ya, tidak berbunyi, mengangkat kedua kakinya dan khatu min sababin, seolah-olah menuruni tebing yang curam. Jadi diangkat, menuruni dan diangkat. Jadi sampai jalannya Rasulullah saja disaksikan oleh sahabatnya atau bahkan keponakan sendiri Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah SAW. Hatasana Sufyan bin Waqi qala hatasana Abi al-Mas'udi an Utsman bin Muslim bin Hurmusa an Nafi bin Jubair bin Mut'im an Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza masa takaffa takafwan nama yang satu min sobabin. Dilaporkan bahwa Rasulullah SAW ketika berjalan dia menunduk, sedikit menunduk, maksudnya menunduk kepalanya begitu. Ya. Nama yang satu min sobabin, tetapi badannya tegak, menunduk sedikit dan satu tubuhnya tegak, ya. Tapi kepalanya menunduk, ternyata ini juga dicontohkan Rasulullah, ya, seolah-olah turun dari tebing yang curam. Baik, pemirsa sekalian, sebagai hadis terakhir ini terkait dengan penutup kepala Rasulullah. Kita lihat sekarang penutup kepala semacam-macam. Abu maja'a fi taqannu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang penutup kepala Rasulullah, hanya ada satu hadis. Sebagai hadis terakhir yang menjelaskan penutup kepala. Jadi penutup kepala seperti sekarang kita lihat bahkan ini itu macam-macam, ada yang untuk perang, untuk melindungi terik, untuk baca dan sebagainya. Ada ibal, ada imamah, dan ada surkan dan sebagainya. Atasana Yusuf bin Aisyah, atasana Waqi, atasana Rafi bin Sabiyah, an Yazid bin Aban, an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqsirul qina'a kannahu
karena tahu zayyat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksiru kina'a karena tahu zayyat. Rasulullah memakai penutup kepala yang seolah-olah seperti penutup kepalanya penjual minyak. Nah, mungkin agak lebar ya, penjual minyak kan keliling begitu. Tapi biasanya kalau penjual minyak keliling panas, kemudian Rasulullah juga pernah memakai itu. Jadi semua tergantung situasi. Apa yang dilakukan Rasulullah seperti itu, tidak lambat, kemudian bagaimana Rasulullah, bagaimana karakter pedang Rasulullah, ya, bagaimana memakai sorban itu semata-mata perilaku Rasulullah ketika itu. Bukan berarti lalu kita harus seperti itu. Misalnya warna hitam kita warna hitam, boleh bisa warna coklat, bisa warna hijau, warna merah, kuning dan sebagainya. Artinya kepribadian Rasulullah itu lengkap baik ketika melihat pakaian luarnya juga termasuk pakaian dalamnya, kepribadiannya maksudnya akhlaknya dan sebagainya. Inilah beberapa hal yang terkait dengan